Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya ingin mereview sebuah sepeda listrik yaitu Uwinfly Redfish 2 Pro. Kenapa sih saya suka dengan sepeda ini? Karena sepeda ini tuh terkesan simple, compact dan rapi Mas Bro. Tidak seperti kebanyakan sepeda listrik yang biasa saya amati di jalan gitu kan, yang terlalu banyak aksesoris, baik itu pegangan, sandaran ataupun yang lain-lain. Oke, kita mulai dari sisi depan Mas Bro ya. Ini bagian yang paling saya suka di bagian depan ini karena lampunya itu dia terkesan modern dan retro-retro kotak-kotak gitu Mas Bro. Kotak agak bulat seperti itu. Di sini dia dilengkapi dengan lampu LED ya. Lampu LED seperti ini melingkar sama lampu utamanya dia di tengah seperti ini. Terus di depan ada keranjang dan bodi depan pun dia tuh terkesan simple. Dan dia agak ke bawah seperti ini Mas Bro ya, tidak seperti sepeda listrik banyakan yang dia di atas. Jadi kesan seperti kayak motor-motor klasik retro gitulah. Selanjutnya kalau kita lihat suspensinya ya, depan ini dia semacam kayak suspensi sepeda, seperti suspensi teleskopik. Tetapi sepertinya bukan teleskopik seperti motor Mas Bro ya, ini mirip-mirip seperti suspensi sepeda, double. Terus untuk bannya, depan dia menggunakan rem tromol dengan ban ukuran 60/100 ring 10 Mas Bro. Terus selanjutnya kalau kita lihat dari sisi samping Mas Bro ya, ini belum punya rating karena ada beberapa sepeda listrik yang sudah punya rating ya, terutama untuk yang keluaran terbaru. Dan Uwinfly ini pun untuk yang Redfish 3 dia sudah menggunakan rating, baik itu rating depan ataupun rating belakang. Kalau yang seri ini yang Redfish 2 Pro ini dia belum punya rating. Terus di sini dia agak tebel karena baterainya ada di sini, nanti kita buka ya. Box baterainya ada di sini, terus dia dilengkapi dengan ontelan. Dia semacam kayak hybrid lah, hybridnya antara elektrik dan tenaga kayu. Terus motor listriknya ada di belakang ya, ada di dalam roda belakang di sini motor listriknya. Motor listriknya dayanya 350 watt, langsung dia mengendalikan roda belakang dan di sini juga dilengkapi dengan pijakan. Karena tidak semua sepeda listrik itu dilengkapi dengan pijakan seperti ini untuk boncengernya. Yang ini dilengkapi dengan pijakan. Terus selanjutnya untuk tempat duduk ya atau jok. Ini menurut saya lembut banget ya, empuk. Kalau dibandingkan dengan merek kompetitornya seperti kemarin saya lihat itu Sunrise, itu cukup keras. Ini empuk seperti Goda. Goda itu juga empuk seperti ini tempat duduknya. Nah, sisi belakangnya seperti ini Mas Bro. Dia ada lampu yang terintegrasi dengan bodi boncenger ya, atau rangka boncenger. Cukup rapi menurut saya. Terus di sini ada mata kucing sama ada selebor kolong seperti ini Mas Bro. Ukuran roda belakang sama dengan roda depan yaitu 60/100 ring 10. Sepeda ini juga sudah dilengkapi dengan spion Mas Bro ya. Ini ada spion kanan kiri, sayangnya dia nggak ada rating. Ini kunci kontak ada 3 posisi Mas Bro ya. Ini yang pertama ini posisi off, lalu cetek pertama ini dia on dan lampu senjanya hidup. Kalau cetek kedua dia on juga dan lampu utamanya hidup. Seperti ini Mas Bro. Terus selanjutnya kita ke area monitor panel sini Mas Bro ya. Ini terlihat seperti canggih ya, kalau saya lihat kemarin tuh tak kirain ini full LCD gitu. Ternyata di sini hanya ada tulisan Uwinfly yang nyala seperti itu kan, sama indikator baterai dan indikator lampu. Bahkan speedo pun nggak ada Mas Bro, jadi hanya ya semacam kayak aksesoris lah. Tapi menurut saya ini inovatif ya, karena jadi terlihat itu semacam kayak lebih canggih gitu loh. Ininya pun juga rapi ya, kabel-kabelnya rapi gitu, tidak dibiarkan keleweran. Terus selanjutnya ada fitur remote. Ini ada remote Mas Bro, ada 3 posisi remote-nya. Kalau kawan-kawan lihat, ini ada posisi lock, posisi unlock, sama yang di tengah ini adalah callback alarm. Jadi semacam kayak Scoopy itu Bro. Kalau misalnya kita lupa naruh pas parkir gitu kan, kita bisa panggil dengan yang di tengah ini. Nah seperti itu. Sementara untuk posisi lock ini Mas Bro, kalau kita lock seperti ini ya, ini kita lock. Sepeda ini kalau digoyang-goyang dia akan bunyi. Nah seperti itu. Nah, bunyi dia. Bahkan dia tuh rodanya ngelok loh, nggak mau didorong. Nih, ngelok dia. Tapi kalau kita buka, jalan dia. Jadi cukup canggih. Terkesan simpel, tapi fitur ini cukup lumayan menurut saya Mas Bro. Ini untuk fitur alarm.
Terus selanjutnya kita tengok baterai Mas Bro ya. Baterai ada di tengah sini. Cara buka baterainya pun cukup simple dan cukup mudah kalau saya bilang. Tidak seperti kebanyakan sepeda listrik ya yang dia harus pakai baut 4. Kalau ini cukup kita buka dengan kunci Mas Bro. Seperti ini. Dan kita angkat. Nah, baterainya removable. Jadi baterai ini Mas Bro itu bisa kita cas di luar menggunakan chargernya. Tidak harus dengan sepedanya kita bawa ke rumah. Cukup kita lepas di sini dan kita angkat baterainya. Tapi ini cukup berat baterainya ya. Nah, berat banget baterainya. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita cas di rumah, tidak harus dengan sepedanya Mas Bro. Bisa dipindah seperti itu. Seperti itu Mas Bro. Cukup simpel. Tinggal kita lock lagi. Baterainya ada 4 buah. Totalnya dia dirangkai secara seri ya, 12 volt 12 volt 4 kali, jadi dia 48 volt dengan kapasitas 12 ampere hours. Ini kemarin sudah saya coba Mas Bro ya, sekitar 10 km saya buat jalan, itu baterainya berkurang 1 strip. Cukup bagus sih, cukup bagus kalau menurut saya ya, mungkin karena masih baru, daya tahan baterainya cukup bagus. Terus speednya itu dia maksimal di 35 km per jam. Dia ada pengatur speednya Mas Bro di sebelah sini. Ini semacam kayak transmisinya lah, pencetan ini. Jadi ketika kita posisi on pertama seperti ini dia ngelock di speed 2. Kalau kita mau speed 1, kita pencet 1 kali, speed 2 2 kali, speed 3 3 kali. Semakin tinggi speednya, kecepatan maksimumnya juga semakin tinggi Mas Bro. Nah, terus yang saya suka dari sepeda ini tidak terlalu gede Mas Bro ya. Sementara kapasitas angkutnya atau pilotnya ini sama dengan sepeda-sepeda yang lebih gede daripada ini. Kapasitas angkutnya kalau berdasarkan informasi dari penjualnya kemarin itu maksimal bisa 120 kg. Jadi saya masih muat, saya 70 kg, masih bisa boncengin anak. Dan secara postur dia tuh tidak terlalu gede. Lalu apabila ini dipakai oleh anak saya yang masih SD, misalnya mau ngaji di komplek, itu masih bisa Mas Bro. Tidak seperti yang gede-gede kayak motor itu yang kalau dipakai anak-anak mengkhawatirkan. Kalau ini bener-bener seperti kayak sepeda. Kita coba ya, kita coba jalan. Nah, tarikannya tuh dia apa ya, spontan Mas Bro. Kayak nendang gitu. Bukan nendang sih, kalau kecil nih mungkin bahasanya nyentil gitu ya. Tapi oke, akselerasinya tuh langsung dapat. Jadi sekali kita gas, itu langsung akselerasinya dapat. Hanya saja top speednya memang dia hanya sampai di 35 km per jam. Ya cukup Mas Bro kalau untuk iseng-iseng di komplek ya. Kalau untuk nganterin ngaji, nganterin sekolah di sekitaran komplek, menurut saya cukup bagus. Nanti kawan-kawan kalau mau tanya terkait durability, silahkan komen saja ya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Selama saya pakai ini, keluhannya apa saja akan saya jawab. Oh ya, ada satu keluhan yang kemarin saya temukan Mas Bro ya. Mungkin kamera bisa mendekat. Ini sorot lampunya, dia tuh terlalu pendek, terlalu ke bawah gitu. Jadi kalau malam, ini nyorotnya itu separuh lebih itu ke keranjang sini Mas Bro. Separuh lebih ke keranjang sini, dan yang ke jalan itu hanya sekitar sepertiga lah, sepertiga. Jadi terangnya itu dia nggak terlalu terang, terganggu dengan keranjang ini. Ini masih saya cari, apakah ini bisa disetel ya, tinggi rendahnya lampu ini. Kalau bisa disetel sih akan saya tinggikan sedikit supaya sorot lampunya itu benar-benar semuanya tidak terhalang oleh keranjang. Ini kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, baru 2 hari saya pakai Mas Bro. Pegangan belakang sini sudah pecah. Ini tipis sekali. Pegangan belakang bawah jok ini dia tipis banget. Kemarin saya angkat-angkat sini dia pecah. Tapi ini sudah saya perbaiki ya. Kemarin saya angkat untuk memindahkan, dia pecah. Ini berarti pegangan ini tidak bisa kita gunakan untuk harian ya. Kita lebih baik menggunakan pegangan besi yang ada di sini. Ini lebih kokoh. Seperti itu Mas Bro. Selanjutnya untuk harga terbilang cukup kompetitif Mas Bro. Sepeda ini dijual dengan harga 4 juta atau 4 juta lebih sedikit lah, tergantung dengan penjualnya dan daerah masing-masing Mas Bro ya. Oh ya, tadi yang terlupakan pengereman ya. Pengereman depan belakang dia masih menggunakan tromol. Dan kalau di rem itu cukup berisik ya, ada ya bunyi khas tromol lah seperti itu. Tapi kalau untuk motor dia nggak berisik Mas Bro, motornya tuh halus dan akselerasinya dapat, nyentil lah seperti itu. Kalau nendang mungkin terlalu gede.
Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.